Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam mengenai banjir yang mengepung kawasan Jabodetabek, kita sudah terhubung dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Bapak Guswanto. Selamat siang Bapak Guswanto. Selamat siang, Beta. Terima kasih Bapak sudah bergabung di iNews Siang. Pak Guswanto, banjir ini sudah terjadi 2 hari terakhir di Jabodetabek. Dari BMKG sendiri, bagaimana Anda memprediksi kondisi ataupun juga perkiraan cuaca untuk hari ini, Pak? Baik, untuk perakiraan cuaca hari ini, khusus Jabodetabek, memang akan mengalami penurunan ya. Hari ini mungkin tanggal 6, terus kemudian tanggal 7 itu akan mengalami penurunan sampai kira-kira tanggal 11. Nanti tanggal 12 akan mengalami peningkatan kembali sampai kira-kira tanggal 22-23 ya. Nah, yang membedakan antara curah hujan yang kemarin dengan hari ini ya. Kalau yang kemarin itu kita melihat puncak hujan berada di Ciberem, Bogor ya. Namun tidak banyak melebar ke daerah Bekasi. Namun untuk hari ini itu curah hujan tertinggi ada di Katulampa dengan nilai 232 mm per hari. Dan wilayahnya melebar sampai ke Jatiasih, di mana Jatiasih penakar hujan BMKG mencatat sekitar 141,4 mm. Dan ini cukup merata kalau kita lihat mulai dari Pasar Minggu sampai ke selatan itu curah hujan di atas 90. Nah, kalau yang kemarin hanya sekitar sampai dengan Ciputat saja ya. Itu ke selatan itu yang memiliki curah hujan di atas 80. Di Jakarta kemarin masih sedikit. Kemudian Deta bisa saya sampaikan kalau banjir yang terjadi kali ini itu disebabkan oleh adanya hujan lebat hingga ekstrim yang terjadi di wilayah puncak, di mana akibat adanya mesoscale convective complex, yaitu semacam kumpulan daripada awan-awan konvektif yang cukup terbangun, di mana luasannya itu bisa 50.000 sampai 100.000 km persegi. Dan ini kita lihat dari citra satelit BMKG sejak tanggal 2 yang lalu memang sudah terpantau berada di atas Banten, Jawa Barat, Tengah sampai selatan. Itu yang bisa disampaikan. Baik, Eta. Pak Guswanto, selain tadi adanya puncak hujan lebat di kawasan puncak ya Pak ya Pak, apa saja faktor yang menyebabkan pelebaran hujan ini hingga tadi Bapak sebutkan sampai Bekasi yang awalnya hanya dari Ciputat ini Pak? Baik, yang menyebabkan pelebaran adalah sebenarnya dinamika atmosfer ini kan angin monsun saat ini kan memang bergerak ya dari dari Asia masih menuju ke Australia. Dan ini kalau kemarin masih terbatas di wilayah ini, saat ini itu kita menangkap adanya fenomena sirkulasi siklonik di sebelah barat daripada Bengkulu di Laut Samudra India. Kemudian di atas Kalimantan juga ada sirkulasi siklonik, sehingga angin itu lebih merata. Akhirnya dia mendorong ke arah lebih ke timur lagi, sehingga di wilayah Bekasi itu muncul. Dan yang kedua, durasi daripada perawanan itu sendiri, kalau kemarin curah hujan terjadi tanggal 2, tanggal 3, itu curah hujan terjadi karena hanya sekitar jam 14 sampai jam 10 malam di tanggal 2. Namun untuk tanggal 3 menuju tanggal 4, ini curah hujan terjadi jam 1 siang tanggal 3 sampai jam 4 tanggal 4. Sehingga ini lebih panjang durasinya. Itu kira-kira Deta. Baik, durasi hujan yang panjang. Tadi Bapak juga menginformasikan bahwa sebenarnya kondisi ini sudah terpantau sejak tanggal 2 Februari. Apakah sejak masuk dalam radar pantauan ini sudah ada mitigasi ataupun juga menginformasikan kepada daerah-daerah yang memang akan terdampak, Pak? Betul, Deta. Jadi BMKG sebagai pihak hulu memberikan peringatan dini cuaca ekstrim. Mulai dari 3 hari, 2 hari, dan sampai 3 jam ke depan. Itu sudah diberikan, yaitu berupa infografis ya, dan dikirimkan melalui
WA Group, ada juga yang melalui SMS Blast, dan kemudian juga ada yang disampaikan di info BMKG dan juga ada di website BMKG. Nah, kemudian sebenarnya untuk mengefektifkan mitigasi harus dilakukan rantai peringatan dini tadi, artinya pihak hulu sudah memberikan peringatan dini, maka interface ini bisa meneruskan sampai ke hilir. Hilir adalah ada di masyarakat, sehingga kalau toh terjadi bencana paling tidak terjadi korban atau zero victim. Itu harapannya, dan kemarin sudah dilakukan dan sebagian memang ada yang mendapatkan dan sebagian memang ada yang tidak, karena barangkali mungkin ada gangguan teknis dari sistem itu sendiri, atau memang karena kita agak untuk merubah mindset merespon peringatan dini tentang cuaca ekstrim ini kurang. Itu. Baik, Pak Guswanto, selain daerah Bekasi, Bogor, daerah mana lagi yang tampaknya harus waspada karena mengingat intensitas hujan masih akan tinggi? Baik, kalau kita lihat dari pertumbuhan awan hujan saat ini, itu masih ada di atas Jambi, di atas Bangka Belitung, di atas Bengkulu, Sumatera Barat, kemudian kita juga masih melihat ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, maupun ada di Kalimantan Tengah, kemudian ada di Maluku Utara, ada sebagian juga di selatan Jawa Tengah. Namun di sisi selatan ini ataupun khususnya di pegunungan tengah Pulau Jawa, biasanya nanti terbentuk sore hari menjelang malam hari untuk perawanannya. Itu mohon diwaspadai. Nanti biasanya kita informasikan melalui citra satelit ataupun citra radar yang dimiliki oleh BMKG. Berarti ini bisa dibilang merata ya Pak untuk cuaca ekstrim ini, tidak hanya terpusat di Jakarta ya? Betul, jadi untuk pertumbuhan awan hujannya cukup merata. Kalau untuk pantauan longsor sendiri saat ini bagaimana Bapak? Nah, pantauan longsor sebenarnya itu sudah dirilis oleh kawan-kawan dari ESDM ya, yang mengurus tentang longsor, dan biasanya curah hujan itu menjadi pemicunya. Betul. Ada daerah rawan longsor yang sudah diterbitkan oleh ESDM, biasanya perlu diwaspadai adalah longsor itu apabila sudah dibuatkan peta rawan longsor, kemudian ada semacam triggernya dari curah hujan, dia memiliki lereng, maka tutupan lahannya kita lihat. Kalau tutupan lahannya sudah berkurang ataupun berubah, biasanya mudah untuk terjadi longsor, karena air bisa masuk ke dalam pori-pori tanah, dan dia akan menjadi faktor pemberat untuk menjadikan gerakan longsor. Bapak, apa saja langkah mitigasi banjir ataupun juga apalah saja yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika terkena banjir? Karena untuk cuaca saat ini kan tidak hanya banjir terjadi daerah yang langganan, Bapak. Banyak daerah baru yang terkena banjir. Ini apa saja yang harus dilakukan masyarakat? Baik, yang harus dilakukan masyarakat adalah yang pertama, masyarakat diharapkan tetap tenang dan waspada terhadap bencana geohidrometeorologi. Kemudian yang kedua, masyarakat tetap mengupdate informasi cuaca, paling tidak meningkatkan ya, tidak ada ruginya kalau membuka di website BMKG ataupun menginfo BMKG dalam genggaman atau di mobile pun, ataupun masuk ke dalam web cuaca.bmkg.go.id untuk mengupdate bagaimana kondisi cuaca saat ini. Karena mitigasi yang sesungguhnya itu adalah gabungan daripada masyarakat atau unit terkecilnya adalah keluarga, mengenali lingkungan tempat tinggalnya. Barangkali kalau saya tinggal di bantaran sungai, maka saya harus tahu karakter lingkungan itu dan kemudian bagaimana curah hujannya. Apabila curah hujannya ekstrim, maka itu bisa kita lakukan sebagai langkah untuk mitigasi. Karena sesungguhnya mengenali lingkungan dan mengenali curah hujan itu adalah langkah mitigasi yang gerakan daripada yang dari keluarga, kemudian menjadi rukun tetangga, rukun warga, sampai nanti desa, semoga bisa menjadi gerakan nasional untuk sadar akan adanya mengenali lingkungan dan mengenali potensi cuaca ekstrim sehingga akan terhindar untuk terjadinya bencana. Dan yang terakhir, barangkali kita juga harus mensinergikan antara pemerintah, swasta, komunitas, dan masyarakat. Bagaimana kita saling mengambil peran
untuk memitigasi terjadinya bencana geohidrometeorologi ini. Kira-kira itu yang bisa dilakukan, Deta. Baik. Baik, terima kasih Bapak Guswanto atas informasinya. Intensitas hujan masih akan tinggi dan masyarakat diimbau untuk terus mengupdate informasi ya Bapak melalui website BMKG. Terima kasih sudah bergabung di iNews.